Oke, saudara-saudara, pada hari ini seperti tadi sudah dikatakan bahwa topik yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama renungkan yaitu cultivating a lifestyle of revival. Nah, saudara, kalau kita mendengar topik seperti itu, saya percaya bahwa yang kita pandang, yang kita titik beratkan adalah perkataan revival. Sebab itu pada saat saudara mendengar topik yang seperti itu, yang di dalam bayangan kita adalah mengenai revival. Kita bisa membayangkan revival itu seperti apa, di mana banyak orang yang terima Tuhan, banyak orang yang dibangun. Perkataan revival adalah dalam bahasa Indonesianya adalah kebangunan rohani. Sebab itu mungkin saudara-saudara bayangkan seperti pada waktu Billy Graham mengadakan crusade, banyak orang terima Tuhan, banyak orang yang diperbaharui lagi, itu adalah suatu revival. Kemudian mungkin saudara melihat kalau di Indonesia ada speaker-speaker yang terkenal, evangelis-evangelis yang terkenal. Saya ingat dulu Stephen Tong adalah seorang evangelis yang luar biasa. Kalau dia berkhotbah, wow, saya berkali-kali maju ke depan saudara karena saya merasa suatu conviction yang besar sekali. Dan terjadi orang-orang dilepaskan, orang-orang diselamatkan dan itulah revival. Itu bayangan kita melihat suatu revival, orang-orang yang dibangun. Nah saudara, kalau kita membayangkan itu semua maka mungkin kita akan bertanya, bagaimana caranya supaya terjadi revival di sini? Bagaimana caranya? Kita ingin melihat terjadinya orang-orang dibangun dan sebagainya. Apakah kita harus berdoa, bertanya Tuhan, kirimkan revival Tuhan ke dalam gereja ini. Atau kita harus apa? Harus doa, harus puasa, atau apa yang harus kita lakukan? Nah saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab saudara melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Apakah kita pernah melihat Tuhan Yesus berdoa agar supaya revival terjadi? Saudara bisa baca di situ ternyata enggak ada. Kita baca ternyata enggak ada. Oh mungkin bukan pada waktu Tuhan Yesus. Mungkin pada waktu zaman setelah murid-murid Yesus. Dan kita melihat bahwa pada waktu Paulus, saudara tahu Paulus yang menulis hampir setengah daripada perjanjian baru. Kita melihat di situ, adakah Paulus mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapat revival, bagaimana caranya berdoa untuk mengalami revival. Ternyata enggak ada juga, saudara. Ternyata enggak ada juga. Nah sekarang mari kita melihat, jadi maksudnya apa? Saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, revival yang pertama terjadi di dalam perjanjian lama, yaitu pada waktu Elia, zamannya Elia. Saudara. Kalau saudara ingat kejadian itu. Elia mendapat firman dari Tuhan, dia berangkat ke Raja Ahab. Dia taati firman Tuhan dan berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan sampai dia mengatakannya lagi. Dan ternyata benar saudara, tidak turun hujan. Tuhan berkata lagi kepada Elia, sekarang pergilah engkau ke Brook Cherith. Sebab aku telah mengirimkan seekor burung gagak untuk memberikan padamu makanan setiap hari. Elia mendengar itu, Elia pergi ke Brook Cherith. Saudara. Nah saudara lihat, Brook Cherith itu panjang sekali, seperti sungai kan. Panjang sekali, di mana, yang sebelah mana. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan telah mengirimkan seekor burung gagak. Jadi berarti Tuhan memerintahkan burung gagak ke sana, Tuhan memerintahkan Elia ke sana gitu kan. Mungkin Elia pada waktu itu berlari-lari, tetapi secepat-cepatnya Elia berlari saudara, burung gagak pasti lebih cepat lagi terbang. Sebab itu bagaimana Elia tahu di tempat mana Brook Cherith itu panjang, seperti Young Street aja panjang sekali. Nah di mana? Mudah sekali saudara dengan melihat di mana ada burung gagak itu. Dia datang di situ dan dia duduk di situ. Disitulah burung gagak memberikan makan kepada dia setiap hari. Dia di situ minum air dari Brook Cherith itu dan satu hari lagi setelah mungkin berbulan-bulan Tuhan berkata, sekarang pergilah engkau ke tanah Sidon. Aku sudah memberikan seorang janda
sudah berbicara kepada seorang janda untuk memberi makan kepadamu. Elia berangkat lagi, saudara. Berangkat menuju ke tanah Sidon. Benar, dia menemukan seorang janda. Dan short story, saudara, itu semua ada khotbahnya sendiri-sendiri. Tetapi saya mau menunjukkan sekali bagaimana Tuhan preserve kehidupan Elia melalui janda ini. Setelah itu Tuhan menyuruh lagi Elia untuk pergi ke Raja Ahab. Dia berangkat ke Raja Ahab dan berkata bahwa dia mau tantang semua nabi-nabi Baal. Karena Ahab telah membunuhi nabi-nabi Allah. Dan dia mau tantang nabi-nabi Baal untuk duel dengan dia di Mount Carmel, di Gunung Karmel, saudara. Dan pada waktu itu semua nabi Baal datang, ada 850 nabi Baal. Semua orang Israel, penduduk Israel ada semua di situ. Dan disitulah Elia menantang. Dari mulai sekarang dia katakan bahwa make a decision, make up your mind. Siapakah Tuhan yang benar? Kalau Baal adalah Allah yang benar, sembahlah Baal. Tetapi kalau Tuhan itu Allah yang benar, sembahlah Tuhan. Jangan pelin-pelan ke kanan ke kiri. Jangan mengikuti kata orang. Nah, pada waktu itu kita tahu mereka membuat mezbah. Nabi-nabi Baal berdoa minta supaya api turun. Diturunkan oleh Baal. Tetapi tidak ada api. Pada saat Elia memulai apa yang dia mau lakukan. Dia perbaiki mezbah itu. Kemudian dia taruh air di atas mezbah itu. Dan kemudian dia berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan api menyambar dari langit. Kita tahu itu kejadian. Pada waktu api itu menyambar, disitulah semua orang Israel berteriak. Tuhan adalah Allah yang benar, Tuhan adalah Allah yang benar. Dan di situ saudara terjadi revival. Terjadi revival bagaimana semua orang Israel bertobat pada hari itu. Mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang benar. Saudara, kalau kita melihat di situ, dan kemudian terusannya kita tahu cerita itu. Bagaimana Elia membunuh semua 850 Nabi Baal itu. Saudara, revival terjadi. Tapi kalau kita perhatikan saudara, bagaimana revival itu bisa terjadi? Bukannya Elia berkhotbah, bukannya apa-apa. Tetapi just saudara lihat, dia hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan, satu hal Tuhan katakan, dia obedient, dia taati. Tuhan berkata the next, dia taati. Tuhan berkata the next, dia taati. Saudara, hanya mentaati pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara melihat the next, kalau kita melihat revival lagi yang terjadi, yaitu pada waktu di Kisah Para Rasul, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di tempat ini sampai Roh Kudus turun ke atasmu. Mereka taat saudara. Mereka tinggal 120 murid tinggal di upper room. Sampai pada hari yang ke-50 turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Pada saat turun Roh Kudus itu mereka mulai berbahasa bahasa yang mereka tidak mengerti. Banyak orang di situ mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan mereka terheran-heran, kok bagaimana murid-murid ini semuanya orang Ibrani bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa mereka. Dan disitulah Petrus hanya berkhotbah. Kalau sudah perhatikan, Petrus hanya berkhotbah pendek sekali, saudara. Pendek sekali. Tetapi di dalam khotbah yang pendek itu, semua orang bertobat dan mengatakan apa yang harus kami lakukan untuk mereka menerima keselamatan. Dan Petrus berkata, percayalah kepada Yesus dan berikan dirimu dibaptis. Saudara, 3.000 orang dibaptis. That is revival. That is revival. Dan kalau sudah perhatikan bagaimana revival itu terjadi. Sekali lagi, hanya murid-murid itu mendengarkan pimpinan Tuhan. Stay. Sampai Roh Kudus turun atasmu. Mereka obedient. Mereka obedient. Saudara, jadi saudara kalau saudara perhatikan di sini. Topik hari ini adalah cultivating a lifestyle of revival. Ini sedang berbicara mengenai kehidupan kita masing-masing.
Bukan sedang berbicara mengenai mengadakan suatu crusade atau apa, bukan. Biarlah kita masing-masing mempunyai lifestyle of revival. Lifestyle kita mempunyai kehidupan yang dari hari ke hari, kerohanian kita dibangun. Nah saudara lihat, untuk kita dibangun, setiap kita, kalau kita mau dibangun kerohanian kita, kebangunan rohani, kalau kita mau dibangun setiap hari, saudara, kita harus belajar seperti Elia, seperti murid-murid Yesus, dengarkan pimpinan Tuhan. Dengarkan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara tahu, sebetulnya setiap orang Kristen, saudara, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin saudara dibaptis hari itu, saudara, the rest of your life hanyalah apa saudara? Yes, baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, tetapi the next adalah hanya hiduplah dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Saudara, kita harus belajar untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhanlah yang akan membimbing jalan kehidupan kita. Seperti Elia, hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan dia taati. Dengarkan apa yang Tuhan katakan dia taati. Dengarkan apa yang dia katakan, Tuhan katakan, langsung dia lakukan. Saudara, itu yang membimbing kehidupan kita menjadi dibangun di dalam Tuhan. Kita bukan hanya menyaksikan, mengalami siapa Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengalami siapa Tuhan di dalam hidup kita dari hari ke hari, saudara, terjadilah a lifestyle of revival di dalam diri kita. Dan kalau kita mengalami Tuhan seperti itu, saudara tahu, itu akan attract people. Itu akan membuat semua orang bertanya, mengapa kamu bisa begitu? Mengapa hidupmu bisa seperti itu? Dan membuat mereka ingin tahu. Saudara-saudara di sini, kita harus cultivating a lifestyle of revival. Mendengarkan pimpinan Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh seperti Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 katakan. Dan mungkin setiap kali kita mendengar bahwa hiduplah dipimpin oleh Roh, kita langsung berpikir, ya susah, tapi susah kan? Bagaimana sih dengar Tuhan itu bagaimana sih? Saudara, semua itu tergantung pada kita. Kalau kita mau mengatakan susah, susahlah akan terjadi. Tetapi kalau kita mau berkata, kalau Tuhan yang berkata supaya kita hidup dipimpin oleh Roh, pasti Tuhan memberikan kepada kita ability untuk mendengarkan pimpinan Roh. Tidak mungkin saudara, Tuhan berbicara pada kita dan Tuhan tidak memberikan kepada kita ability untuk mendengarkan. Sebab itu kita harus percaya. Dan kita harus berkata, Tuhan, karena Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Roh, maka saya percaya saya akan bisa mendengar pimpinan Tuhan. Saudara, saya mengajarkan anak-anak saya untuk bersandar kepada Tuhan, untuk mendengarkan pimpinan Tuhan. Anak-anak saya tahu, Jessie seringkali datang dan berkata, Mama, what do you think? Saya ditawarkan ini, what do you think? What am I supposed to do? Dia udah tahu jawaban saya. Setiap kali dia tanya sama saya, ask God. Saya katakan, ask God. I know you're gonna answer that. Ya, kamu udah tahu jawaban saya. Saya bilang, di dalam semuanya bersandarlah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada saya. Nomor 1, saya belum tentu mempunyai hikmat untuk memutuskan itu. Nomor 2, kamu harus belajar untuk mendengar pimpinan Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita membawa anak-anak kita untuk mendengar Tuhan, mereka akan mendengar Tuhan. Sekarang semua anak-anak saya sudah menikah, saya ajarkan cucu-cucu saya. Saya ajarkan cucu-cucu saya untuk bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, sudah mungkin pernah mendengar ceritanya Nesa, anaknya Michael, anaknya Didik yang pertama. Nesa itu saya ajari. Untuk Nesa, you have to know, God is in you. Talk to Him. Dan kalau apa-apa tanya pada Tuhan, dengarkan pimpinan Tuhan. Nah, saudara, satu hari, pada waktu dia masih grade 2 mungkin. Dia, sebagian yang couple sudah dengar cerita ini. Dia pulang sekolah, waktu itu Joel baru masuk sekolah. Dia pulang sekolah, dia udah biasa naik bus, kalau pulang sekolah naik bus, ada bus kan berderet-deret di sana, atau ada berapa bus di sana. Nah, pulang sekolah dia masuk
ke bus itu. Dia katakan pada waktu dia naik ke bus dia, ada suara di dalam hatinya. Look to the back, look to the back. Dia bilang, kenapa sih? Kok ada kayaknya dia suruh menengok ke belakang. Jadi dia bilang, dia tengok ke belakang. Pada waktu dia tengok ke belakang, dia kaget. Melihat Joel dibawa sama gurunya masuk bus yang lain lagi. Dan dia melihat Joel mukanya mewek-mewek. Udah gitu masuk ke, dia langsung lari ke sana dan dia berkata, hey, dia berkata sama teachernya, he's my brother, dia supposed to go to that bus. Terus kata teacher, oh ya, si Joel bilang, I told her. Tapi nggak dengerin teachernya gitu. Karena pikirnya teacher ini anak junior kindergarten tahu apa anyway ya. Dia bilang, I told her, my number is that. Udah gitu, jadi Nessa bilang, di sana tempatnya. Oh oke. Terus dia bawa si Joel, tapi ternyata ada 5 atau 7 orang lain yang sebetulnya harus pergi naik mobil, naik bus dia juga. Dia bilang, this one too, kata si Nessa. Oh ya, jadi semua ikut naik ke bus itu. Dan akhirnya jadinya mereka naik bus yang benar. Kalau enggak tahu dibawa kemana saudara. Satu kali itu kejadian. Dia katakan waktu pulang, ya Tuhan berbicara. Katanya, God spoke to me, look to the back, look to the back. Dan dia lakukan saudara. Dia ngalami itu. Kemudian satu kali lagi saudara, setelah dia mungkin grade berapa, grade 3, grade 4 saya lupa. Mereka pergi trip saudara ke skiing gitu. Sebagian ski, sebagian di tobogganing, sebagian apa. Dan tempat di sana kan besar sekali. Mungkin agak keluar kota atau bagaimana saya nggak ngerti. Naik bus di Blue Mountain sama sekolahan, saya nggak tahu di mana. Pergi naik bus saudara ke sana. Sesampainya di sana, ya mereka ya ski lah, ya tobogganing lah, segala macam gitu. Tapi dia bilang gurunya itu sepertinya nggak terlalu put attention sama anak-anak. Nah pada waktu dia sudah after lunch atau bagaimana, mereka, soalnya Nessa dan teman-temannya mau pergi ke satu tempat lagi untuk main apa gitu di sana di ice. Terus dia bilang dia pergi ke, ada guru di situ satu, dia tanya kapan pulangnya. Oh gurunya bilang masih lama, just go. Dia pergi sama teman-temannya. Tapi dia bilang pada waktu dia berangkat keluar dari tempat itu mau pergi ke sana snow di mana itu, ada Tuhan bicara sama dia. Go back katanya, go back masuk. Hah? Dia bilang ini teman-temannya udah mau berangkat, kan saudara tahu kalau anak-anak udah excited mau pergi sana, tapi go back. Terus dia bilang sama temannya, I want to go back. No, kenapa? Katanya ayo ke sana. Kita udah tanya sama guru. No. Dia masuk ke dalam. Sudah begitu dia masuk ke dalam ruangan itu lagi. Di sana di pintu depan sana, ternyata anak-anak yang besar yang grade 6, grade 5 itu sudah line up dengan backpack mereka semua mau berangkat pulang. Dan dia kaget. Wah, dia langsung lari ke teman-temannya. Dia bilang, "Hey, kita mesti pulang." Akhirnya teman-temannya semua pulang. Karena si Nessa yang lihat itu. Otherwise mereka sudah pergi entah kemana saudara. Nah itu 2 kali dia dengar gitu. 1 kali lagi pada waktu saya baru nih kemarin ini dari Michigan 10 hari. Saya sampai rumah. Nessa pulang sekolah. Dia datang ke saya. You know what grandma, sebab maminya belum datang, belum pulang. Jadi you know what grandma, what? Tadi dia bilang, saya tiba-tiba disuruh sama guru saya matematik, suruh maju ke depan tuh itu bikin di depan. I was so nervous dia bilang. Sebab dia memang matematik bukan subjek yang dia hebat gitu, bukan. Jadi dia bilang, I was so nervous. Terus dia maju ke depan. Dan dia bilang, when I was walking to the front, I speak to the Holy Spirit. Holy Spirit please help me. Dia bilang, please help me. Dia maju ke depan. Kemudian dia bikin mat itu di papan tulis. Setelah dia selesai, dia balik, dia nggak tahu pikir dia ini benar atau salah. Waktu dia tuh balik, gurunya bilang, "Hi children, look at this," dia bilang. What Nessa did is level 4. Dia bilang gitu. Jadi sebagian masih cuma level 2. She did level 4. Dia bilang, itu adalah begini-begini terangkan. Si Nessa bingung, dia duduk, I did level 4. Dia bingung, saudara. Tapi dia bilang, you know mama, grandma, I did level 4, kata teachernya. Saya bilang yang lainnya level berapa? Saya bilang gitu. I don't know level 2, level 1 dia bilang gitu. Terus saya bilang, saudara ini saya cuma suatu contoh, anak kecil. Sekarang dia 10 tahun. Kalau kita berkata bahwa mendengar suara Tuhan itu sulit, itu karena kita yang buat sulit.
Tetapi kita harus tahu bahwa seorang anak kecil itu polos. Dia nggak terlalu banyak macam-macam, dia bilang oke. Karena dia merasa bahwa mendengar suara Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan suruh. Maka pasti dia bisa. Ini kejadian demi kejadian pada Nesa. Dia bisa mendengarkan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. So itu kita juga semua bisa, saudara. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita nggak bisa. Sebab kalau kita berkata kita tidak bisa, maka kita tidak akan bisa. Jadi kita akan terus meragukan, apakah ini Tuhan, apakah ini setan, apakah ini, terus kita akan meragukan. Tetapi saudara, kita harus tahu, kalau kita mau mengalami Tuhan di dalam hidup kita, belajar hidup di dalam pimpinan Roh. Kemarin ini, saudara, saya baru dari retreat di Michigan dengan Jonathan Patiasina. Mungkin saya sering kali cerita hal-hal yang seperti ini, saudara. Tetapi saya minta saudara pada waktu mendengar ini, jangan anggap bahwa this is suatu show off atau ini suatu. Saya ingin sekali supaya setiap saudara mengalami. Saya ingin sekali untuk saudara semua mengalami, bukan untuk cerita yang bagaimana. Tetapi saudara, ini suatu kesaksian. Pulang dari retreat, saudara, after lunch kita berangkat pulang. Didik drive mobil. Pakai mobil dia, saudara tahu dia baru beli mobil. Dengan anak-anak, dengan Pak Sujo dan saya. Keluar dari tempat retreat itu cloudy, benar-benar dark sekali. Wah, kita pikir pasti sebentar lagi hujan besar. Kita drive, Didik yang drive, maju ini. Belum juga berapa menit, mungkin baru seperempat jam atau 20 menit, tiba-tiba hujan besar sekali. Peruk benar, kita udah duga bakal hujan seperti itu, besar sekali hujannya. Pada waktu hujan seperti itu, saya bilang, aduh Dik, hati-hati, nggak kelihatan itu, hujannya terlalu besar. Iya, sebentar lagi itu hujan berubah jadi hail. Saudara. Mulai es, es itu ya, kecil-kecil, aduh saya bilang, ada hail, iya. Hailnya itu saudara, dari kecil-kecil, tuk, jadi gede-gede, mulai gede, dot, itu sekarang bukan lagi, kerutuk, dot. Aduh, disitulah. Saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan, kasihan Didik Tuhan. Ini mobil kalau hail seperti ini den, semua itu mobilnya bisa jebol-jebol itu. Saya bilang, kasihan dia baru beli mobil begini. Nah pada saat itu, Tuhan berbicara. Rebuke the hail. Stop the hail. Saya langsung, in the name of Jesus, hail stop. Pada saat detik itu juga stop, saudara. Itu hail stop langsung. Dan cloud terbuka langsung bright sunny. Dan kita pulang dengan sunny. Sampai pada saat itu juga Nesa duduk di sebelah saya. Gema, it stop. Didik juga, it stop. Saudara, ini bukan, nah pada saat kita mendengarkan suatu kesaksian yang seperti ini. Saya sudah terlalu biasa, selalu mikir apa yang ada di dalam pikiran saudara. Pada saat kita mendengar kesaksiannya seperti ini, saya bilang, alah sombong banget sih, kayak yang iya itu, masa hail di stop gitu. Itu kan kebetulan, gitu. Itu kan kebetulan. Ya hail suka gitu kok, jalan tuh stop gitu kan, bisa kan. Nah saudara, itu doesn't matter yang saudara pikirkan apa. Tapi saya katakan, saya mengalami ini bukan cuma sekali, berkali-kali. Bukan berarti saya punya power, setiap kali ada hail saya stop, no. The point is, when the Holy Spirit berbicara kepada kita, dan kita taati saudara, kita akan mengalami. Tapi kita bukannya punya kuasa apa, hujan disuruh berhenti, ini, no. Enggak akan terjadi seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, hiduplah dipimpin oleh Roh. Pada saat itu saya cuma berkata, Tuhan, kasihan Tuhan mobilnya Tuhan, jebol nih sebentar lagi dengan hail segitu gede-gedenya. Nah, Tuhan cuma berkata, stop the hail. Dan saya lakukan itu. Nah, saudara, kalau kita mau mengalami a lifestyle of revival, saudara kita harus belajar untuk bukan hanya tahu firman, tetapi kita mau hidup di dalam firman itu. Hidupi firman itu. Belajar untuk kita bisa mengenali Tuhan kita, siapa dia. Nah, sekarang sebab itu saya mau bawakan kepada saudara. Kalau kita mau mempunyai a lifestyle of revival, kita mesti belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh
dari satu step kepada the next step, kepada the next step. Kita harus belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh. Nah, bagaimana caranya untuk hidup dipimpin oleh Roh itu kan? Pertanyaannya bagaimana? Saya akan bawakan saudara kepada Mazmur pasal 91. Saya berikan ayatnya di sini supaya saudara bisa melihat di sini. Mazmur pasalnya ke-91. Dari mulai ayat yang pertama dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah kepak sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, Mazmur 91 ini saudara baca lagi di rumah saudara. Renungkan ayat demi ayat demi ayat demi ayat. Ini adalah janji Tuhan buat kita. Dan saudara, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan berkata seperti ini yang akan Tuhan lakukan bagi hidup kita. Tetapi kita harus terima dengan iman. Kita harus terima dengan iman. Kita jangan mempunyai keraguan-raguan di dalam melihat janji-janji Tuhan ini, di dalam menghidupi janji-janji Tuhan ini. Sebab iman dan keraguan-raguan akan do nothing. Iman dengan ketakutan akan terjadi nothing. Tetapi kalau iman itu lurus dan iman itu solid, saudara. Iman itu bukan perkara besar atau kecil, tetapi perkara how pure your faith. Tidak ada plus doubt, tidak ada plus fear, tidak ada. Iman saja. Itu yang harus kita latih. Kalau saudara mau mengikuti Bible study yang saya berikan, saya sedang membawa saudara-saudara untuk mengerti akan hal ini. Apa yang menghambat iman kita. Tetapi mari kita lihat kembali ke sini. Di dalam Mazmur 91, perkara dalam lindungan Allah. Bagaimana semua janji Tuhan ini bisa terjadi saudara-saudara. Kuncinya ada pada ayat yang pertama. Dikatakan di sini. Saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. Karena dalam bahasa Inggrisnya itu saya lebih bisa grab. Dikatakan, He who dwells in the secret place of the Most High. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells in the secret place of the Most High. Saudara, kuncinya di sini adalah dwelling. Dwelling. Dwell itu bukan hanya visit, saudara. Dwell itu adalah a fixed position. Dwell itu adalah suatu tempat, kalau saudara tempat tinggal di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara mempunyai devotion setiap hari. Saudara belajar, baca firman, this is my time of devotion. Saudara pastikan setengah jam devotion atau 1 jam devotion. Saudara, devotion itu bagus. Tetapi devotion dibandingkan dengan dwelling in the presence of God itu jauh, saudara.
Dwelling in the presence of God itu continuously, selalu. Stay in the fixed position. Berarti saya mau ada di hadirat Tuhan senantiasa. Tuhan berkata bahwa I will never leave you nor forsake you. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dari sudut Tuhannya, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Yang menjadi problem adalah kitanya, saudara. Seringkali kita yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu di sini. Kita yang tidak menyadari. Kita seringkali ignore God. Kita semua tahu bahwa, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa Tuhan tinggal di dalam kamu? Tahu. Di mana ayatnya? Tahu, ada di sini. Semua tahu. Tetapi pada kenyataannya kita seringkali mengabaikan hadirat Tuhan. Dan di sini dikatakan, he who dwells in the secret place of the Most High. Orang yang dwell itu adalah orang yang intentionally, dia yang tahu dengan sungguh-sungguh saya ada in the presence of God. Saya ada in the presence of God. Dan saudara, dengan berada di presence of God itu saudara, disitulah tempat di mana Tuhan ingin kita mengenali Dia. Bukan hanya sekedar devotion, 1 jam atau setengah jam, no. Tapi dwell in the presence of God setiap saat. Setiap saat kita tahu kita ada di hadirat Tuhan. Pada waktu kita nyetir mobil, pada waktu kita masak, pada waktu kita belajar, pada waktu apa, kita tahu kita in the presence of God. Jadi kita selalu aware akan kehadiran Tuhan di sebelah kita. Nah, kalau kita membiasakan diri kita untuk sadar bahwa kita ada di hadirat Tuhan, saudara, akan mudah sekali saudara untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita ignore the presence of God, kita pikir kita sendirian di mana, saudara, kita pikir nggak ada orang yang lihat. Yes, orang nggak ada yang lihat, tetapi Tuhan ada. Tuhan selalu ada. Dan kita mesti menyadari akan keberadaan Tuhan. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kita akan abide under the shadow of the Almighty. Di bawah protection Tuhan sendiri. Saudara, Tuhan ingin supaya kita dwell di situ. Sadarkan diri kita bahwa Tuhan ada di sini dan saya ada in the presence of God. Di hadirat Tuhan. Dan kalau kita menyadari demikian saudara, maka apa sih, bagaimana sih saudara ada di dalam hadirat Tuhan? Ada di dalam hadirat Tuhan berarti kita tidak ignore akan hadirat Tuhan. Tetapi ada di hadirat Tuhan berarti kita ini mempunyai suatu connection dengan Tuhan. Disitulah kita mengenali Tuhan kita. Disitulah kita mengenali Tuhan kita pada waktu kita ada di hadirat Tuhan. Dan saudara, saya sudah berkali-kali mungkin berbicara, saudara pasti sudah tahu bahwa Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sering kali kita berhenti sampai tidak binasa. Stop. Kita sedang haleluya, saya sudah terima Yesus, saya akan masuk surga. Saudara bukan sampai di situ. Saudara. Yes, kita terima Yesus, kita tidak akan binasa. Tetapi terusannya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Bukan cuma hidup forever and ever. Hidup yang kekal di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal kata Tuhan Yesus. Yaitu mereka mengenal Bapa dan mengenal Yesus anaknya. Yang Tuhan menyelamatkan kita adalah untuk supaya kita yang diselamatkan itu bukan cuma haleluya saya nggak masuk neraka, bukan saudara. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita supaya kita mengenal Dia. Kita mengenali Dia. Dan saudara kalau kita mau dwell in the secret place of the Most High itu, purpose-nya adalah apa? Purpose-nya adalah untuk mengenali Tuhan kita, mengenali kasih-Nya, mengenali karakter Tuhan, mengenali siapa Dia adanya. Dan kalau kita yang dikatakan, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Dan kemudian maka kita akan melihat janji-janji Tuhan semuanya akan terjadi pada diri kita. Karena pada waktu kita dwell in the presence of God, pada saat kita belajar mengenali Tuhan, saudara kita tahu dan tahu Tuhan itu setia. Tuhan itu kalau apa yang Dia katakan A adalah A, pasti terjadi A. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan kita makin mengenali Tuhan, makin kita mantap kehidupan kita. Kita tidak takut apapun juga, karena kita tahu berserta dengan Tuhan, segalanya akan terjadi yang indah. Nah saudara, walaupun ada kesusahan terjadi, Tuhan akan bukakan jalan keluar buat kita. Nah saudara, pada zaman dulu,
di Eropa, saudara, di Mid Ages. Ada plague, penyakit menular yang melanda di satu daerah. Dari kampung ke kampung, saudara. Penyakit menular ini ganasnya luar biasa. Kampung-kampung yang dilanda itu banyak sekali orang yang mati. Bahkan ada satu kampung, semua penduduknya mati, semua mati. Begitu ganasnya plague ini atau penyakit menular ini. Dan ini penyakit ini berjalan dari kampung ke kampung terus. Menular, menjalar. Nah, di satu kampung, saudara, ada seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang tahu siapa Tuhannya. Hamba Tuhan ini membaca firman ini, Mazmur 91. Dan dia katakan, Tuhan, ini penyakit menular ini sedang jalan dari kampung kamu menuju ke kampung dia. Apa yang dia lakukan, saudara? Hamba Tuhan ini berdiri di perbatasan antara itu penyakit sedang berjalan ke sini, dia berdiri di perbatasan ini kampung dia. Kemudian dia declare dengan mulutnya. Apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-10 dikatakan. Malapetaka ini tidak akan menimpa kita. Tulah ini tidak akan mendekat ke dalam tempat ini. Tidak ada sakit penyakit yang menular itu akan menjalar ke desa saya. In the name of Jesus, dia declare ini, saudara. Pada waktu dia declare itu, penyakit itu mulai mendatangi. Dari hari ke hari mendatangi. Saudara tahu, kampung sebelahnya kena, kampung sebelah sini kena, kampung sana kena. Tapi kampung dia dilewati. Tidak ada satu orang pun yang terkena penyakit ini. Satu orang pun di dalam kampung itu tidak ada yang terkena. Saudara di sini kita lihat. Dia declare, dia stand di situ. Kuncinya saudara di dalam ayat 2. Di dalam ayat 2. Baca lagi dari ayat yang pertama. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Saudara, orang yang percaya dan yakin akan apa yang Tuhan katakan, dia berani declare. Dia berani declare, saudara. Dan kunci daripada segala janji Tuhan ini terjadi pada diri kita adalah kalau kita berani declare. Dengan mulut kita confess. Jangan cuma di dalam hati saja. Ya Tuhan katanya Tuhan. Semoga jangan kena penyakit. Semoga jangan. No. Orang ini saudara, pendeta ini berdiri di situ dan dia declare. Tidak ada penyakit itu yang bisa masuk sini. Karena berdasarkan firman ini. Dan tidak ada. Penyakit itu tidak mengenai satu orang pun di dalam kampungnya. Nah saudara, kita harus belajar. Pada waktu kita ada di hadirat Tuhan. Belajar kenali Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan saudara. Ngobrol dengan Tuhan. Kenali Tuhan kita. Dari situ kita akan tahu betapa besarnya kasih-Nya. Betapa setianya Tuhan. Betapa benarnya apa yang Tuhan katakan itu pasti Tuhan fulfill dalam hidup kita. Dan kita berani. Semakin kita punya relationship yang dekat dengan Tuhan. Semakin kita bisa mendengarkan pimpinan Tuhan. Semakin kita bisa hidup di dalam pimpinannya. Dan kita mengalami kehidupan. A lifestyle of revival. Kita dibawa oleh Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Kita dibawa oleh Tuhan dari satu breakthrough kepada breakthrough yang akan. Kita dibawa oleh Tuhan dari iman kepada iman. Kita dibawa oleh Tuhan terus saudara. Maju. Sehingga kehidupan kerohanian kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Dan semakin Tuhan bisa pakai kita. Tadi kita lagu kita yang tadi kita nyanyikan. Tuhan pakai tanganku sebagai penyambung tangan Tuhan. Supaya kami bisa menjamah orang yang di dalam kesusahan. Dan kuasa Tuhan mengalir melalui tangan kita. Kita bisa berbicara dan menjadi penyambung mulut Tuhan. Untuk membawa deliverance kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah saudara, kalau kita semua mengalami a lifestyle of revival saudara. Maka saya percaya revival terjadi. Revival terjadi, orang-orang akan berdatangan dari mana-mana tempat. Nah saudara di sini katakan, saudara perhatikan. Mazmur 91 ini saya nggak bisa terangkan, itu satu demi satu ayat bisa dikhotbahkan sendiri saudara. Tapi saudara baca, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Dikatakan bahwa orang, kita ini disebut orang. Dia akan berkata begini,
Tapi di dalam ayat 14, ini Tuhan yang berbicara. Di dalam ayat yang 14 Tuhan berbicara, sungguh hatinya, siapanya itu kita. Sungguh hatinya, hati ini, jemaat ini, melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita mengenal nama Tuhan. Bila ia, yaitu kita, berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, yaitu kita semua. Dan akan kuperlihatkan kepadanya, yaitu kepada kita semua, keselamatan daripadaku. Saudara, kita akan mengalami semua janji Tuhan. Kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan untuk kita alami. Tetapi nomor satu, stay di dalam hadirat Tuhan. Kenali Tuhan, dwell in the secret place of the Most High. And stay under the shadow of the Almighty. Di dalam lindungan Tuhan. Jangan keluar dari sini. Saudara, dosa itu adalah kalau kita mau keluar dan mau melakukan apa yang iblis suruh kita lakukan. Kita tidak lagi dwell under the shadow of the Almighty. Nah, kita harus, jangan sekali-kali kita keluar dengan melakukan kehidupan dosa. Tetapi kita stay di dalam perlindungan Tuhan. In the secret place of the Most High. Maka semakin kita mendengar, semakin kita menaruh diri kita di depan Tuhan, di hadirat Tuhan, senantiasa menyadari akan keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan, maka kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Dan kalau hidup kita dari step kepada step, dengarkan pimpinan Tuhan, saudara, kita akan mengalami a lifestyle of revival. Kita akan tahu dan tahu siapa Tuhan. Bukan hanya teori. Tuhan bukan hanya knowledge, saudara. Tetapi kita alami siapa Tuhan di dalam hidup kita. Dan semakin kita mengalami Tuhan, semakin kita mengasihi Dia. Semakin kita hidup dekat dengan Dia. Semakin kita berjalan bersama-sama. Semakin Tuhan bisa menggunakan tangan kita untuk menjadi menjadi penyambung tangan Tuhan. Semakin Tuhan bisa memakai kaki kita untuk berjalan. Langkah demi langkah. Untuk memberikan pertolongan kepada siapa yang membutuhkan. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Marilah saudara, kita minta supaya Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita. Bapa, Engkau yang tahu Tuhan hati kita satu persatu. Hati kami Tuhan, kenyataan bahwa kami dari minggu ke minggu datang untuk berkumpul, mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu bahwa kami punya kehausan dan kelaparan untuk hidup di dalam rencana-Mu. Sebab itu Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui Bapa, apa yang lacking di dalam hati kami. Apa yang menjadi penghambat dari kami untuk bisa mengenal Engkau lebih dekat. Apa yang menjadi penghambat dalam hidup kami untuk bisa mendengarkan pimpinan-Mu Tuhan. Bapak, kami ingin mengalami kehidupan, lifestyle of revival di dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan dari hari ke hari mengalami kebaikan-Mu, mengalami kasih-Mu, mengalami pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami juga ingin menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi penyambung tangan-Mu, penyambung kaki-Mu, penyambung mulut-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Biar Tuhan start dari kami, mulai dari hidup kami, mulai dari kami Tuhan. Dan kami punya kehausan untuk mengalami Engkau, bukan hanya tahu tentang Engkau, tetapi kami mau mengalami Engkau Tuhan. Dan kami mau mengenali Engkau lebih-lebih lagi. Terutama Tuhan kasih-Mu. Kami ingin mengalami kasih-Mu. Kami ingin mengenali kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan iman kami akan bertumbuh. Berdasarkan dengan kasih agape yang daripada-Mu. Yang Engkau nyatakan kepada kami. Biar kami mengenal kasih-Mu Tuhan. Thank you Bapa. Serahkan hidup kami satu persatu. Biar Engkau yang menjadikan apa yang sudah Engkau rencanakan untuk gereja-Mu ini. Kalau kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Start dari kami Tuhan. Start dari setiap kami. Untuk mempunyai kehidupan, a lifestyle of revival. Di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam kehidupan keluarga kami satu persatu. Dan kemudian kami juga akan menjadi alat-Mu. Untuk membawa banyak jiwa juga mengalami kasih-Mu. Mengalami kuasa-Mu. Thank you Lord.
Kami serahkan diri kami dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.